Halo, bersama dengan Berita Kita. Mari nikmati tehmu sambil berbincang tentang bahaya pemakaian fogging. Dengan saya Febri, suka bernyanyi dan bercerita untuk kamu. Pengetahuan dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik. Setengah tahun yang lalu, aku melihat artikel berita di Taiwan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa hubungan sebab dan akibat belum dapat ditentukan. Namun kemungkinan mesin penyemprot menyemprotkan suhu tinggi untuk menyalakan zat tertentu yang kemudian mudah terbakar, menyebabkan kebakaran ini. Dan ini sangat menakutkan. Membunuh seekor nyamuk membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengapa ini terjadi? Apakah kita juga harus berhati-hati? Apakah ada cara yang lebih baik untuk membunuh nyamuk? Seringkali area yang digigit nyamuk akan menjadi merah, bengkak, dan bengkaknya bisa berhari-hari. Kecuali bagi beberapa orang yang menderita alergi parah, nyamuk sepertinya bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Mengapa kita bisa menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh nyamuk ya? Nyamuk dapat membunuh lebih dari 700.000 orang setiap tahunnya, dan sekitar 470.000 orang meninggal karena kecelakaan setiap tahunnya. Oleh karena itu, nyamuk sangat mematikan bagi manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Namun sebenarnya bukan nyamuk yang membunuh manusia, melainkan virus, bakteri, dan parasit pada nyamuk yang membunuh manusia. Kamu pasti pernah dengar bahwa demam berdarah, malaria, Zika, dan cacing hati yang dapat membunuh anjing peliharaanmu semuanya berhubungan dengan nyamuk. Namun yang kurang beruntung adalah nyamuk. Manusia selalu malas. Cara langsung untuk membunuh nyamuk dalam skala besar dan cepat adalah melalui pestisida kimia yang disebut dengan agen lingkungan. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil sesuatu yang kamu gunakan untuk menyemprotkan seperti alkohol atau kaleng semprot lalu menyemprotkannya begitu saja. Karena ini mungkin tidak efektif. Insektisida perlu diamortisasi ke ukuran partikel tertentu 20 hingga 50 mikrometer. Sekitar 200 hingga 500 partikel dihubungkan bersama hingga berukuran 1 cm. Yang setara dengan diameter sehelai rambut. Coba kalian bayangkan. Dalam penelitiannya, ukuran tersebut efektif membunuh nyamuk vektor demam berdarah. Tentu saja ada beberapa mesin yang dapat menyemprotkan ukuran partikel ini. Beberapa menggunakan listrik dan lebih kecil. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Taiwan, materi granular yang dikeluarkan oleh mesin asap termal atau mesin fogging ini relatif stabil tergantung pada orang yang berbeda dan kecepatan berjalan yang berbeda. Terlebih lagi, bukankah alat satu ini terasa sangat bertenaga dan gagah ketika digunakan? Mungkin itu sebabnya semua orang suka menggunakannya. Coba kalian lihat video ini. Hembuskan api, mengerikan tapi kecelakaan jarang terjadi. Menurut manual kehati-hatian pabrik Jerman, pengasapan termal dengan mesin jet pulsa dapat menyulut beberapa benda, bensin atau debu yang mudah terbakar. Oleh karena itu, pengguna diminta untuk membaca petunjuk keselamatan dengan cermat. Tapi, tahukah kamu? Saya tahu, sangat sedikit orang yang membaca dengan cermat konten berikut. Konten asli untuk beberapa model adalah mereka dapat digunakan untuk fogging cairan berair atau bubuk yang dapat dibasahi dengan kadar air lebih dari 60%. Penerapan mudah terbakar cairan dilarang. Pengasapan dengan peroksida yang tidak mudah terbakar atau bahan pemicu kebakaran lainnya melepaskan oksigen hanya diperbolehkan dengan fungsi mati otomatis. Beberapa model dapat digunakan di kota, beberapa dapat digunakan di rumah kaca, dan beberapa model tidak dapat digunakan di tempat tertutup. Jadi, bacalah instruksinya dengan seksama sebelum digunakan.
Namun, ada beberapa prinsip umum yang paling mendasar. 1. Jangan merokok saat menggunakan. Kedua, jangan menambahkan bahan bakar saat menggunakan. Ketiga, jangan pernah menambahkan bahan bakar ke tong yang salah, misalnya tong ramuan. Keempat, siapkan alat pemadam api untuk berjaga-jaga. Dan yang kelima, terakhir nih, bahan yang mudah terbakar dan debu kering adalah lingkungan yang harus dihindari. Bahan kimia dan penyemprot memang berguna, tapi mari kita lihat beberapa hal mendasar. Yang pertama, gunakan kelambu, cara yang aman dan murah. Kedua, buang air yang tergenang untuk mencegah tumbuhnya uget-uget. 1 nyamuk bisa melahirkan lebih dari 300 uget-uget. Coba kalian bayangkan betapa banyaknya itu. Jika kamu tidak membersihkan lingkungan dan tidak peduli pada lingkungan, Anda tidak akan bisa membunuh semuanya. Ketiga, kenakan celana panjang dan lengan panjang. Cuacanya sangat panas, tapi ini juga cara yang paling efektif. Perhatikan untuk mengisi kembali kelembapan. Yang selanjutnya, tentu saja Anda juga bisa menggunakan obat nyamuk seperti yang mengandung DEET atau picaridin, atau Anda bisa menggunakan minyak kayu putih atau PMD. Kalian bisa belinya di online. Coba deh komen +1 yang rumahnya pernah di fogging atau diasapin kayak gini. Menurut pendapatmu apakah itu aman? Bagikan jawaban dan ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan atau subscribe Beri Kita. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, sukai dan bagikan videonya ke teman-teman, saudara atau keluargamu untuk dapat hati-hati. Karena informasi ini sangat penting supaya terhindar dari serangan DBD. Nantikan video menarik kami lainnya tentang nyamuk. Kalau kamu ingin berbagi cerita, pengalaman, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya Febri, ini Beri Kita, Berita Kita. Jumpa di video selanjutnya.